Terima kasih Mike ya. Terima kasih Circle Indonesia yang masih selalu mempercayakan untuk saya mengampu tentang kesehatan mental. Saya dosen, saya konselor, tapi saya bukan pakar kesehatan mental ya. Cuma orang yang sangat concern dengan kesehatan mental gitu. Jadi saya lebih menganggap ini kita belajar bersama gitu. Karena nanti juga dari sesi tanya jawab biasanya saya dapat banyak sekali insight gitu. Nah, hari ini kita akan bicara sesuai topik yang dimintakan itu tentang, oke, kenapa ini? Ya, tentang eh, kesehatan mental kini sekarang ini ya. Dan kita mau melihatnya itu tentang apa yang namanya ada ancamannya, gangguannya, hambatannya, dan tantangannya. Em, Kali ini saya tidak begitu banyak gitu membuatnya sangat ilmiah atau teoritis, tapi lebih mempersiapkannya itu supaya menjadi bahan masukan kepada semua secara ringan yang kemudian menggelitik gitu untuk kita bertanya dan berdiskusi tentang ini gitu. Karena sebenarnya membicarakan kesehatan mental itu banyak orang yang berbicara, tapi lebih banyak itu ke fenomena-fenomena saja gitu. Tidak ada rasa terbeban, tidak ada rasa harus mengambil bagian karena berpikir bahwa dia nggak bisa apa-apa gitu. Padahal setiap partisipasi pasti itu ada gunanya ya. Kenapa saya pilih ini? Saya melihat itu kalau misalnya orang sehat mental ya semua dia flourishing ya. Orangnya bertumbuh dengan sehat. Dia menjadi dewasa dengan sehat. Dia mendapat kepenuhan hidup gitu. Dan bunga-bunga ini menebarkan wangi ke sana kemari gitu. Dan dia membawa hal-hal yang positif gitu. Oke, sorry. Ya, saya Nina Raviruta Galung. Ini ada data saya berikan juga. Saya selalu bilang bahwa karena saya konselor, saya juga selamat datang bagi orang yang ingin konselingnya eh, dengan saya. Tidak ada masalah kalau memang ingin dihubungin ke nomor tersebut. Oke, mengapa kesehatan mental wajib dibahas? Bukan lagi perlu dibahas, emang wajib dibahas gitu. Dan sekarang kalau kita megang HP, kayaknya nggak ada hari deh, nggak muncul TikTok, Reel, atau short video tentang NPD. Ya, semua orang bilang semua NPD. Apa sih NPD? Itu orang narsis ini apa? Padahal sebenarnya ada syarat tentang itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata pemahaman orang itu tentang masalah-masalah mental masih sangat dangkal ya. Mereka pikir itu hanya istilah untuk menstigma orang atau merendahkan orang seperti itu. Padahal bukan. NPD itu adalah suatu gangguan kepribadian yang sangat serius ya. Nah, kenapa kita mau bicara ini? Karena persoalannya sudah nyata ya di mana-mana. Semakin marak kasus-kasus penyakit mental yang berdampak terhadap kehidupan umat manusia dalam segala aspek. Seperti kemarin, saya beberapa orang mahasiswa saya datang nangis-nangis, rupanya mereka itu korban dari pinjaman online. Yang ngerjain teman kuliahnya juga gitu. Nah, itu ada kaitannya loh. Kenapa kawannya itu eh, em, tega melakukan itu terhadap teman kuliahnya. Dan juga ada masalah dalam diri si korban ini juga. Kenapa dia begitu mudah percaya gitu. Jadi semuanya ini eh, persoalan kesehatan mental ini memang memang menyentuh semua bagian dari kehidupan. Dan sayangnya di zaman kita ini lebih banyak dampak-dampak buruknya. Gangguan mental dan perilaku ditemukan di semua daerah, di semua negara, di semua masyarakat. Ya, kita sering dengar masyarakat paling bahagia itu ada di Skandinavia, di Finlandia, di Denmark katanya. Tapi di sana pun orang punya masalah mental ya. Teman-teman saya dari negara Skandinavia itu banyak dan masalah mental itu kadang-kadang bagi mereka beratnya karena apa? Hanya karena tidak sering melihat sinar matahari ya.
rupanya ada efeknya juga ke jiwa mereka gitu. Jadi dimanapun itu selalu kita berhadapan dengan persoalan-persoalan mental. Nah, analisis dari WHO itu kondisi neuropsikiatri ya itu tentang pikiran dan akal budi ya yang eh, gangguan-gangguannya itu udah mempunyai prevalensi sebesar 10% dari orang dewasa. Ini besar sekali gitu. Bahkan kita tahu saat ini satu di antara 8 orang, karena ada 1 miliar orang yang punya masalah mental yang bisa didokumentasikan. Jadi satu di antara 8 orang itu punya masalah mental. Bukan artinya yang 7 nggak punya. Yang 7 ini mungkin yang nggak pernah melaporkan ya, nggak pernah cari bantuan gitu. Nah, histori singkat aja, pada mulanya penyakit mental sering dikaitkan dengan kerasukan setan ya. Jadi selalu yang klinik-klinik gitu. Makanya orang jadi jahat karena dia kerasukan gitu. Atau kekuatan supranatural yang mengakibatkan penanganannya dibuat secara brutal. Misalnya itu orang di Prancis disenye namanya. Jadi bagian tubuhnya itu diiris supaya darah kotornya keluar. Hal-hal yang begitu. Ya, selama ratusan tahun itu terjadi begitu. Saya bahkan ingat waktu pulang ke Indonesia tahun 80-an, kami ke kampung ada saudara itu dekat kandang ayam, dia kayak ayam gitu dipasung di dalam di luar rumah gitu. Jadi kayak dikucilkan gitu. Itu tahun 80-an gitu, masih ada di Tarutung. Ya. Nah, di abad 18 dan ke-19 itu masa adanya asilum. Asilum ini semacam pengasingan ya, suaka gitu. Nah, para penderita penyakit mental ini dikurung di fasilitas yang kondisinya sangat buruk, ya mungkin kayak itu yang saudara saya di kampung itu. Dan sebenarnya bukan perawatan terbatas. Kalau dari apa yang saya baca dan lihat, ya nggak dirawat, dibiarin aja gitu. Perawatannya ya cuma dikasih makan, ya. Dia berkotoran di situ, dia dia nggak ada yang ngomongin, dia ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Yang terjadi adalah mereka diisolasi dalam kurungan yang letaknya pun dibuat jauh dari manusia lain gitu. Jadi diasingkan dari masyarakat. Itu yang terjadi sampai abad ke-19. Nah, sejak akhir abad ke-19, ya tahun 1800 sekian itu memang mulai ada banyak perkembangan di bidang psikologi dan di abad ke-20 bidang psikiatri mulai mengalami kemajuan ilmiah gitu. Ya, jadi bukan katanya-katanya lagi, tetapi sudah diadakan dengan uji-uji keilmuan gitu. Dan dari situ mulai berkembang sangat pesat. Terus di dalam eh, di dalam masa-masa itu, baik dari masa yang buruk sekali dulu maupun masa asilum itu, sebenarnya banyak orang-orang yang berusaha mengadvokasi perawatan yang lebih manusiawi. Tetapi itu mulai lebih terdengar di era modern kita ini. Ya, mungkin itu ada yang dengan semakin majunya media ya, alat apa perlengkapan media sehingga terinformasi dan mereka mengadvokasi perawatan yang lebih manusiawi terhadap penderita penyakit mental secara perlahan terjadi peningkatan ke arah yang lebih baik. Ya, saya masih ingat bahwa mendengar kata psikologi mungkin pertama kali tahun 70-an tapi itu kayaknya sekilas gitu nggak topik gitu. Nah, di tahun 80-an lebih banyak dibicarakan. Tahun 90-an itu sudah jadi topik banget ya, psikologi sampai apa sih psikologi ini gitu. Terus karena udah cara yang lebih baik, ada kemajuan. Pasien ditempatkan di bawah lembaga perawatan masyarakat yang menggunakan terapi melalui percakapan. Perbedaannya apa? Tadinya diisolasi, dia nggak punya relasi dengan manusia lain, dia nggak berkomunikasi dengan manusia lain, dia terputus dari dia disconnected dari manusia lain. Tapi ini sekarang mulai dengan terapi percakapan ya kita tahu pelopornya itu adalah Sigmund Freud ya. Dan kemudian sikap masyarakat juga terhadap isu kesehatan mental mulai terbuka ya. Kita bicara di negara barat di awal-awalnya itu, tapi sekarang di Indonesia saya lihat sudah sudah banyak sekali, walaupun kadang kacau balau bicaranya, tapi sudah membahas orang-orangnya. Walaupun ketika membahas itu adalah yang dibahas ketika orang lain, ya. Kalau yang terjadi di rumahnya
masih banyak yang tidak mau membicarakan gitu. Jadi mereka semakin bisa menerima realitas kehadiran masalah kejiwaan, bahkan bersikap mendukung pengobatan eh, orang-orang yang mengalami persoalan mental ini, ya. Jadi dari masa di mana orang dianggap kesurupan, dijauhkan seolah-olah itu juga memang mereka itu sampah, sekarang sudah mulai terjadi lebih manusiawi. Masyarakat semakin menyadari tentang gangguan mental yang umum, seperti depresi, kecemasan. Kalau dulu orang nggak tahu apa itu depresi, nggak tahu apa itu anxiety. Cuma selalu bilang, aku takut, aku takut, aku takut. Sebenarnya dia nggak melihat bahwa ada tingkat-tingkat ketakutan itu. Dan ada yang namanya anxiety itu sudah seperti menjadi penyakit. Oke. Nah, juga banyak penderita sudah berani gitu ya mencari pertolongan, sudah berani mencari pertolongan. Ini suatu kemajuan ya dari kaum profesional ya, dan bukan lagi cuma nanya-nanya ke sana kemari, tapi dia tahu aku punya problem, aku harus ditolong oleh orang yang bisa menolong gitu. Nah, apakah itu berarti bahwa keadaan kesehatan mental kini sudah baik-baik saja? Coba mari kita lihat ya, realitas yang ada ya pada saat itu, pada saat baru-baru ini data dari WHO ya, 990 juta orang hidup dengan gangguan mental, hampir 1 miliar. Yang saya baca hari ini tahun ini sudah 1 miliar ya. Jadi 1/8 orang itu mengalami gangguan mental dan kebanyakan kecemasan dan depresi, anxiety ya. 47,6% laki-laki, 52,4% perempuan yang mengalami kecemasan atau depresi tersebut. Nah, pada tahun 20 gangguan kecemasan tadi meningkat secara drastis ya. Depresi juga meningkat. Kenapa? Karena ada pemicunya ya. Ada yang namanya COVID di masa tahun 20 itu dia baru mulai, kita sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang ini, tapi kita mendengar banyak sekali berita-berita yang mengerikan sampai kita semuanya mengalami anxiety ya. Dan ketika orang yang anxiety-nya sudah tidak bisa mungkin dia atasi sendiri lagi, akhirnya dia bisa meluncur menuju depresi. Di Indonesia pada tahun 21, prevalensi gangguan mental mencapai 9,8%. Jadi hampir 10% juga. Angka depresi yang mengalami depresi 6,6%. Ya, ini banyak ini. Sekitar 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap gangguan mental, kata data Kementerian Kesehatan. Dan pada tahun 2022, sekitar 5,5% remaja ya usia 10 ke 17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental. Ini dilakukan oleh I6 itu ya, Survei Indonesia. Jadi ini data-data di Indonesia. Nah, di Inggris ini sudah pernah juga saya sampaikan ya, 1 dari 4 orang mengalami masalah kesehatan mental setiap tahun. 1 dari 6 orang melaporkan mengalami masalah mental yang umum, ya, kecemasan dan depresi. Rupanya itu sudah menjadi masalah mental yang umum. Jadi mungkin bukan topik baru gitu. Ya, nah, kalau sih dilihat ini saya ambil dari situsnya WHO, nih 970 juta ini orang ini mempunyai eh, masalah mental, ya, mental, gangguan-gangguan mental gitu. Dan kemudian ketika kita lihat ini ya, kue statistik ini, di sini bisa lihat depresif, gangguan depresif sama gangguan kecemasan itulah yang paling besar. Tetapi nggak bisa diremehkan juga. Bipolar hadir ya 4,1%, dan ini persoalan apa namanya perkembangan juga ada 11% gitu. Ini ADHD juga besar gitu ya. Jadi 13% dari seluruh penduduk mengalami mental disorder pada tahun 2019. Ini kita bisa ngelihat tidak begitu ada apa fluktuasinya tidak begitu eh, signifikan, tapi itu orang ada tetap di situ. Dan kalau dilihat itu ya bahwasanya ada juga rupanya hubungannya antara kondisi ekonomi
dengan kerentanan kita terhadap penyakit mental. Nah, kalau kita pikir-pikir, nggak usah ilmiah-ilmiah banget, ya pasti tekanan yang dirasakan orang yang ekonominya pas-pasan berbeda dong dari orang yang ekonominya lebih baik. Walaupun itu tidak berarti orang kaya pasti tidak kena persoalan mental, tetapi dari segi keuangan itu saja pergumulannya memang sudah lebih berat. Ya, ini kondisinya adalah dari sebarannya itu satu dari 8 hidupnya sehari-hari dengan gangguan mental. Dan kalau dilihat dari data yang didapat dari survei, ternyata 71% dari orang-orang yang mengalami psikosis, yaitu penyakit-penyakit mental yang membuat orang-orang terputus dari realitas, nggak nyambung lagi. Kalau orang Sumatera bilang korsleting, ya, misalnya skizofrenia yang begitu, ternyata 71% itu tidak ditangani seperti seharusnya. Ya, saya menangani ada 2 orang di Siantar ini, dan saya pernah mencoba menemani mereka ke psikiaternya. Itu dia ke situ itu psikiaternya nggak ada ngomong sama dia, hanya setengah menit dikasih obat, udah disuruh pergi gitu. Begitulah penanganannya. Sama konseli saya yang sebenarnya masih di bawah pengobatan karena dia mengidap skizofrenia gitu. Dan ini juga lihat bagaimana ini menjadi banyak tantangan, bahkan bisa jadi hambatan, bahkan bisa jadi ancaman. Kenapa? Karena ternyata uang tidak dikeluarkan, tidak dibelanjakan untuk menangani kesehatan. Hanya 2% dari seluruh dana kesehatan yang diberi untuk mengurus orang bermasalah mental. Ya, dari 8 miliar, 1 miliar sakit mental, punya gangguan mental, bukan sakit mental ya, punya gangguan kesehatan mental. Tapi dana untuk itu hanya 2%. Ini kan ada ketimpangan yang harusnya membuat kita juga tanda tanya. Kenapa itu tidak penting gitu. Nah, tadi saya nggak sempat pengen banget tadi ngelihat misalnya kalau dana untuk perang berapa persen ya dari dana-dana misalnya Amerika gitu dia berapa persen ya untuk mental health dan untuk perang berapa ya dia jadi pengen pengen ngelihat tapi tadi belum dapet gitu ya. Nah, kesehatan mental kini tetap menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam skala dan keruwetan yang berbeda dan sebenarnya semakin membutuhkan kepedulian semua kita ya. Jadi semua kita ini memang harusnya turun tangan nih. Orang suka bertanya, gimana turun tangan? Saya ini bukan ahli kesehatan mental. Sebenarnya dengan kita memperlakukan orang dalam relasi yang baik, kita sudah mencegah banyak orang dari mengalami penyakit mental. Sederhana saja, ya. Ancaman. Ada banyak faktor yang bisa menjadi ancaman bagi kesehatan mental. Ya, sifatnya bisa individual, bisa sosial, bisa ekonomi, bisa karena lingkungan. Menjadi ancaman karena ketika faktor-faktor individual, sosial, ekonomi, dan lingkungan itu merusak kemampuan seseorang untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Ya, jadi kita harusnya mampu gitu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Terus kita punya kesadaran akan kemampuan diri kita. Saya ini sebenarnya bisa ini, saya itu sebenarnya tidak bisa ini. Itu juga kesadaran tentang kemampuan ya. Produktivitas kita juga itu dirusak oleh faktor-faktor tersebut. Dan otomatis ya kemampuan berkontribusi ke masyarakat juga menjadi ter, terkena gitu. Beberapa contoh ya, faktor individual misalnya itu ada yang namanya self esteem. Ya, self esteem ini adalah tentang bagaimana kita berpendapat tentang diri kita. Ya, seperti eh, saya ini jelek banget, saya ini nggak ada apa-apanya gitu. Nah, itu banyak konseli yang datang ke saya itu kecantikannya itu di atas rata-rata, anak remaja biasanya.
kecantikannya itu di atas rata-rata, tapi dia begitu yakin dia nggak ada cantik-cantiknya gitu. Kalau dulu saya ngeliat ponakan yang begitu, saya belum mengerti tentang persoalan kejiwaan, sampai kayak ini anak sok merendah banget sih, tapi kampungan, sampai gitu mikirnya. Nah sekarang saya tahu sebenarnya ada problem gitu. Dan belakangan kita tahu rupanya dia pernah di-abuse waktu masih kecil sekali. Dan itu menghantam habis self-esteemnya, itu menghantam habis rasa pendapat dia tentang diri dia. Apa yang dia pikirkan tentang diri dia. Dia selalu merasa nggak layak, dia selalu merasa dirinya kayak sampah ya. Dan juga faktor individual itu bisa kesehatan fisik. Kok kesehatan fisik bisa jadi persoalan mental ya? Nah, misalnya orang yang terkena kanker atau penyakit terminal lainnya, itu bisa emosinya semua jadi gunjang-ganjing, pikirannya juga jadi kacau gitu. Dan kalau ini udah kalau udah pikiran dan perasaan itu kacau balau, ya itu udah persoalan mental ya. Sehingga ketika itu menjadi gangguan, ya perilakunya itu nanti berubah. Jadi perilaku yang sering tidak selaras dengan norma-norma budaya yang berlaku gitu. Juga penyalahgunaan narkoba ya. Ini penyalahgunaan narkoba ini juga secara fisik bisa ngerusak juga sistem-sistem neural kita, sistem-sistem saraf kita yang otomatis membuat cara berpikir kita jadi tidak sama lagi ya. Jadi faktor sosial, misalnya ada, kalau faktor sosial dibilang pasti ini tentang hubungan antara manusia dengan manusia gitu. Apa yang terjadi? Bisa anak-anak itu besar kayak nggak ada apa-apa, ternyata problemnya dia minder, dia ketakutan ya. Kenapa? Waktu kecil pernah dilecehkan gitu. Atau di abuse ya, emotional abuse. Mungkin ibunya itu suka selalu mencela dia, ya, selalu demanding gitu, yang harus bikin the bestnya seperti itu. Nah, kemudian faktor sosial juga diskriminasi. Bagaimana ya ketika misalnya orang itu membuat orang lain itu seolah-olah lebih rendah dari yang sebenarnya. Isolasi sosial ini sekarang sedang marak saya lihat karena ternyata di sekeliling kita ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai gangguan kepribadian narsis. Dan salah satu yang mereka lakukan, para para pengidap gangguan kepribadian narsis ini adalah dia kalau nggak senang sama seseorang, kalau seseorang itu dia nggak bisa kontrol, dia akan isolasi secara sosial. Caranya, dia akan menghasut orang di sekeliling sehingga nggak suka sama orang yang tidak disukai si pengidap NPD ini. Dan itu menjadi persoalan mental kalau si korban ini tidak tahu menangani, kalau dia tidak tahu bahwa dia dikerjain dan dia tidak tahu nyari pertolongan, dia bisa sampai depresi ya. Kemudian juga trauma ya. Nah, faktor ekonomi kita bisa ngerti, kemiskinan, pengangguran dan semuanya itu ya pasti. Pengangguran itu misalnya itu membuat orang sangat insecure ya, sangat merasa keamanan, rasa amannya hilang ya, tiba-tiba dia gamang gitu karena ada suatu ketidakpastian ya. Dan bagi laki-laki banyak juga ini jadi menghantam self esteemnya ya, harga dirinya, dan akhirnya mungkin dia bisa jadi frustrasi, malah main main HP terus gitu. Jadi kalau istrinya nggak ngerti bahwa suaminya itu karena pengangguran terus jadi orang yang menarik diri, terus sibuk melakukan hal-hal nggak penting, itu bisa menjadi nanti persoalan mental yang dia bisa jadi jahat ya, bisa KDRT. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa dirinya itu nggak penting dan sebagainya, sementara sebagai laki-laki kan ya itu kan perlu dipenuhi ya, bahwasanya dia laki-laki gitu. Jadi manifestasinya gimana? Ya mungkin main pukul supaya dia ditakuti seperti itu. Persoalan hutang juga ya. Nggak tahu saya pernah punya hutang itu, ya semua ketawa waktu tahu jumlahnya berapa, tapi saya bilang saya bangun tengah malam, ah hutang segitu aja kok. Ya karena kita nggak biasa, kita jadi beban ya. Waktu itu saya nggak bisa kasih tepat waktu dan saya merasa nggak enak banget gitu karena yang nolong ini udah baik. Nah, hutang itu apalagi kalau itu hutang yang dia nggak tahu akan punya uang membayarnya atau enggak gitu, itu akan menjadi tekanan.
problem dengan tekanan ini, dia akan membuat kita mendapat gangguan mental ketika kita tidak tahu menangani tekanan itu. Nah, faktor lingkungan, perubahan kumuh, perubahan iklim juga, ya. Kemarin itu adik angkat saya, dia kerjanya itu membuat keripik pisang. Terus rupanya ada satu temannya punya pisang yang tidak pernah diapa-apakan, dikasih sama dia semua. Jadi dia dapat pisangnya gratis, senang banget. Nah, kemarin diambil katanya pisang itu dari luar nampak cantik, tapi dalamnya itu semua kayak bubur gitu. Dan dia sedih, dia dia merasa kayak ada satu sumber dayanya yang hilang gitu. Dia nggak sanggup mengaitkan bahwa itu efek dari naiknya suhu bumi gitu ya. Naik setiap kali suhu bumi naik, ada satu tanaman yang akan jadi mandul, yang akan jadi rusak gitu. Tapi itu perubahan iklim yang berdampak secara ekonomi kepadanya, dan itu menyusahkan hatinya karena itu mata pencaharian dia gitu. Nah, faktor lain ada stres, sejarah keluarga juga. Ya, jadi ini semua bisa jadi ancaman. Sejarah keluarga misalnya, bahwa di dalam keluarga kita itu, em, ketika kita bikin genogram, ya itu seperti kayak kayak pohon keluarga, tapi untuk melihat sejarah penyakit fisik atau mental dalam keluarga gitu. Nah, nanti bisa kita lihat kayak saya banyak sekali di rumpun ayah saya ke atas yang ternyata mengalami depresi. Dan dari tempat ibu saya juga banyak gitu. Nah, itu kan membuat saya jadi tahu bahwa saya rentan dengan depresi. Karena saya tahu itu, saya akhirnya juga hati-hati dengan pergaulan. Kalau pergaulan itu saya rasa membuat saya life draining, membuat saya menjadi tertekan, saya nggak mau bergaul di situ. Kenapa? Karena ada kesadaran tentang sejarah keluarga itu gitu. Kerapuhan itu kemungkinan besar saya punya gitu, dan ternyata memang benar saya punya gitu kerapuhan itu. Sekarang nggak pernah lagi depresi. Kenapa? Karena udah tahu apa yang, jadi kayak orang diabetes udah tahu apa yang jangan dimakan ya, dan penyakit-penyakit lain gitu. Nah, sangat penting ini untuk tahu ini karena ini semua ancaman, ya, ancaman ini untuk kesehatan mental. Nah, gangguan gangguan terhadap kesehatan mental adalah segala kondisi yang berdampak terhadap pikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku seseorang. Kenapa? Karena kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera dari pikiran dan perasaan, ya, di mana ada suasana hati itu yang melahirkan perilaku-perilaku yang normal, yang wajar gitu. Jadi kalau itu terancam, ya itu namanya, kalau itu terganggu, ya apapun yang membuat itu terganggu itu disebut jadi gangguan. Nah, sering juga ini disebut sebagai penyakit jiwa atau gangguan kesehatan mental. Misalnya itu dapat diklasifikasikan. Jadi biasanya itu diklasifikasikan sesuai dengan benang merah masing-masing. Misalnya anxiety disorders ya. Anxiety disorders itu ada kayak ketakutan berlebihan gitu, atau panik. Ada panik ya, panik attack orang bisa kena begitu. Kemudian ada lagi OCD, obsessive compulsive disorder, gangguan dia selalu mengulang-ulang suatu kelakuan gitu ya. Itu karena apa? Semua itu di belakangnya dimotori oleh si rasa cemas ini, si anxiety ini gitu. Fobia. Nah, itu semuanya ada di rumpun ini. Dan kemudian mood disorder itu adalah yang benar-benar berurusan dengan suasana hati ya. Jadi misalnya depresi. Depresi, kalau orang depresi itu kan moodnya di bawah gitu ya. Selalu kayak, aduh kok sedih banget sih gitu ya. Kayak nggak punya energi. Dan nah, kemudian ada lagi yang bipolar ya. Nah, bipolar ini bisa tiba-tiba dia happy banget. Tiba-tiba low mood ya, high mood dan low mood gitu. Jadi dia dari satu spektrum ke ujung spektrum yang satu lagi itu dia berganti-ganti, dan itu sangat-sangat tidak wajar. Makanya namanya disorder, tidak orderly dia ya, tidak tertata dengan baik gitu. Dan kemudian ada lagi psychotic disorder, ini adalah
gangguan-gangguan di mana pengidapnya itu terputus dari realitas yang ada di sekelilingnya gitu. Kadang kan kita ngelihat kita bilang orang gila ya, sering dia ngorek-ngorek sampah, terus nanti dia ngomong-ngomong sendiri gitu, kayak punya dunianya sendiri gitu. Nah, salah satu adalah jenisnya skizofrenia. Skizofrenia dan juga em, apa itu yang kita menginterpretasikan dunia di luar kita itu secara salah gitu. Itu juga psychotic disorder. Nah, ini disruptive behavior disorder ini misalnya suka orang yang suka melawan, ya, apalagi ya, eh, ya yang berhubungan sama perilaku-perilaku lah. Tuh sering anak muda kadang-kadang kita bandel banget, bandel banget. Ternyata dia itu udah butuh ditolong karena kasus dia itu bukan karena dia bandel, cuma karena dia bandel gitu. Ternyata ada sesuatu di dalam diri dia yang mendrive dia, yang mendorong dia untuk berlaku ya begitu, ya eh, kayak berontak berontak begitu. Eating disorders ya, itu di mana makanan itu sudah tidak diperlakukan lagi seperti seharusnya. Nah, substance use disorder ini penggunaan nafza ya, apa salah penyalahgunaan narkoba. Personality disorders ini banyak, ini gangguan kepribadian. Nah, yang menakutkan dengan gangguan kepribadian ini yang saya lihat adalah ini lebih susah untuk disembuhkan. Karena apa? Karena ini adalah tergantung dengan benar-benar dengan kesadaran diri orangnya untuk disembuhkan, ya. Sementara kalau ini misalnya orang yang dia delusional, dia merasa dirinya hebat ya. Ternyata kelakuannya itu udah nggak wajar, suka dipuji-puji terus segalanya, dan mungkin merugikan perusahaan. Karena apa? Ketika orang orang jahat tahu dia gampang dipuji-puji, nanti dia ngasih fasilitas, itu merugikan perusahaan misalnya. Nah, ketika dia minta di, di, disadarkan, kita coba menyadarkan, mereka nggak mau karena ini persoalan udah personalitinya itu, udah kepribadiannya yang ada melenceng gitu ya. Dan ada lagi banyak yang di apa namanya misalnya apa ya, kepribadian ganda ya, mental mental disorder juga itu ya, keterpecahan kepribadian itu. Nah, semua yang juga trauma related ya, PTSD itu gara-gara sering itu dari orang tentara-tentara yang dari peperangan, ketika pulang dia menyimpan trauma yang betul-betul membuat dia tidak bisa lagi berfungsi seperti seharusnya ya, karena selalu di situ ada anxiety, terus dia berimajinasi mungkin ada musuh, mungkin ada apa gitu. Nah, itu dengan gangguan. Kemudian tentang hambatan ya, apa yang menghambat seseorang mencapai kesehatan mental dalam arti ya memiliki kondisi emosional dan psikologis yang positif ya. Ini menurut Merriam-Webster, kesehatan mental itu adalah ketika seseorang mempunyai kondisi emosional dan psikologis yang positif. Itu sehat. Nah, kalau ini apa hambatan itu dia menghambat orang ini nggak bisa gitu punya kondisi emosional dan psikologis yang positif. Sehingga ketika itu nggak terjadi, dia nggak bisa menggunakan kemampuan kognitif dan emosionalnya dengan baik ya. Kadang-kadang kita gitu karena ada hambatan, kita terganggu, kita nggak bisa fokus padahal besok ujian ya. Karena apa? Ada hambatan, ada sesuatu yang menghambat dan kadang-kadang itu pikiran. Pikiran yang kita pelihara, pelihara, pelihara terus dan akhirnya dia menghambat kemampuan kognitif kita untuk memproses, untuk mengingat, untuk memproses informasi ya, di kognitif itu semuanya. Dan emosionalnya pun jadi gunjang ganjing gitu. Nah, ketika ini terganggu, kita nggak bisa berinteraksi secara efektif di dalam lingkungan kita. Karena apa? Pikiran dan hati kita itu sudah galau, sudah kacau ya. Mungkin orang bertanya, ah iya, aduh nggak tahu, kita nggak mendengarkan, kita nggak listening gitu. Terus nggak bisa menjawab, menjawabnya kacau dan kadang-kadang jadi interaksinya jelek karena si orang yang bicara sama kita itu mungkin jadi tersinggung. Akhirnya ada konflik dan sebagainya. Dan kalau sudah kayak gitu keadaannya, bagaimana dia memenuhi tuntutan hidup sehari-hari? Karena apa? Ketika itu terhambat, orang ini bisa jadi fungsi-fungsi primernya menjadi terganggu.
Misalnya, karena seorang ibu terus mikirin apakah suaminya itu selingkuh atau enggak dan sebagainya. Akhirnya dia juga nggak masak buat anaknya, ya. Terus pagi-pagi yang ngasal aja itu nggak setrika baju anaknya lagi. Kenapa? Karena pikirannya, ya kognitifnya itu terus overthinking tentang sesuatu dan hatinya itu galau gitu. Sehingga akhirnya dia dihambat dari keberfungsiannya. Nah, saat ini hambatan-hambatan signifikan terhadap kesehatan mental mencakup stigma, ya, stigma atau ketiadaan atau kurangnya akses yang terjangkau. Ini nih yang menghambat, apa yang menghambat terciptanya kesehatan mental? Ini stigma, ketiadaan atau kurangnya akses yang terjangkau, kurangnya perawatan yang berkualitas ya, ada perawatan, tapi kemudian tidak berkualitas gitu. Dan kemudian kepercayaan kultural, jadi banyak juga ini kita yang em, kalau ayah saya suka bilang dongeng-dongeng nenek moyang gitu. Ini juga bisa membuat jadi persoalan mental. Kenapa? Takut hantu, ya kan? Nggak mau ke depan ngidupin lampu. Kenapa? Takut hantu. Kenapa? Karena ya dari nenek moyangnya cerita kalau di tempat gelap-gelap itu ada hantu. Seperti itu ya. Kendala keuangan, kembali lagi dengan yang tadi ya. Dan itu misalnya mau berobat. Saya mau ke psikiater, tapi saya nggak punya uang. Nah, gimana? Adakah ditolong sama pemerintah? Nggak ada. Sekarang lumayan, rupanya BPJS pun sudah dibayarkan bagi orang-orang yang butuh penanganan psikiatri. Dan juga ada yang eh, eh, menjadi terhambat. Kenapa? Karena si penderita dihalangi gitu untuk mencari dan menerima bantuan yang diperlukan. Bagaimana dia mau sehat? Bagaimana dia mau mencapai kesejahteraan mental ketika dia tidak bisa misalnya jumpa dokter atau tidak bisa beli obat? Atau kadang-kadang cuma dia butuh ditemenin tapi nggak ada yang mau nemenin dia gitu. Sesimpel itu sih, ya. Nah, Em, apa itu? Ini saya rasa ada bagusnya juga ya kita kita lihat sedikit. Apa stigma dan diskriminasi? Ini miskonsepsi dan prasangka masyarakat yang mengitari penyakit mental. Kita semua punya asumsi-asumsi tentang penyakit mental. Ya, masih ada orang zaman sekarang itu yang anggap penyakit mental itu kayak di zaman sebelum masa asilum tadi, bahwa itu orang kerasukan setan ya. Ternyata bukan kerasukan, dia rupanya berhalusinasi. Dia bukan bukan kerasukan setan, dia bicara-bicara sendiri. Karena dia berhalusinasi bahwa ada yang bicara sama dia, sehingga dia merasa sedang berkomunikasi gitu. Nah, ini stigma dan diskriminasi tetap terhadap penyakit mental itu membuat orang jadi malu, canggung, atau takut dihakimi untuk menunjukkan bahwa dia butuh pertolongan ya. Akhirnya dia nggak nyari pertolongan, dia simpen-simpen itu. Ya, makanya saya kalau ada jadi pembicara atau apa itu berulang-ulang saya bilang, kamu kalau butuh ngomong hubungi saya ya, jangan takut kapanpun hubungi saya ya. Kenapa? Karena saya tahu ada banyak orang di luar sana yang seperti ini. Karena di stigma, akhirnya dia nggak berani gitu untuk menunjukkan bahwa dia butuh pertolongan ya. Nah, bentuknya bisa sikap negatif ya, nengok orang, sana sana sana, jangan lewat itu orang lagi gini gitu kan. Nah, tapi juga ketidaktahuan gitu. Jadi cuek-cuek aja gitu. Atau kayak tadi diskriminasi, terus ngerasa kita ini orang sehat, yang dia itu orang sakit jiwa gitu. Dan ini semakin mengisolasi para penderita yang bergumul dengan masalah kesehatan mental. Satu hal yang ingin saya tekankan itu, orang nggak punya masalah mental aja kalau diisolasi, itu beban yang sangat berat. Karena pada dasarnya kita memang diciptakan untuk berelasi, ya. Jadi itu bayangkan aja, Bapak Ibu misalnya eh, kebutuhannya itu mesti makan 3 kali sehari, terus nggak dikasih makan, itu kerasa loh, perut lapar, terus lama-lama tersiksa, lama-lama sakit, ya. Jadi orang kalau diisolasi juga, ya, dari asupan emosional untuk jiwanya, itu membuat dia sakit. Karena ada yang tidak terpenuhi, lapernya nggak terpenuhi.
Nah, ketiadaan kurangnya akses pada perawatan ini juga kita hadapin di Indonesia. Walaupun saya bilang kemajuannya sudah luar biasa ya, dengan ada BPJS itu orang berobat banyak banget gitu ya. Nah, biasanya kenapa nggak bisa mengakses? Kendala keuangan ya, biaya layanan mental termasuk terapi, pengobatan, rawat inap itu bisa jadi penghalang dan akhirnya tidak dapat perawatan. Geografis, kenapa? Mungkin dia di desa atau di daerah terpencil, ya di sana nggak ada tenaga kesehatan mental, ya. Tetapi ketika itu tidak ada, orang nggak tahu bahwa kita ketika punya masalah mental, kita bisa konsultasi sama dokter umum. Karena dokter umum itu dapat psikiatri. Jadi paling tidak yang basic-basic dia tahu. Nanti dia yang mengarahkan kemana. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada tahu orang gitu, kayaknya dia punya problem mental, dibawa ke dokter umum dan bicarakan ya. Dokter umum itu bukan hanya bisa mendiagnosis fisik, dia bisa mendiagnosis juga persoalan emosi, pikiran. Setidaknya dia bisa ngelihat, oh ini wajar atau nggak wajar. Kalau dia rasa itu sudah di atas kapasitas dia karena dia dokter tubuh, dia akan rujuk ke yang lebih ahli. Dan dia tahu gitu. Misalnya kita bisa bilang, oke, saya mau ke psikolog, tapi saya nggak punya uang. Nanti dia bisa nasihatin, oh ibu pakai BPJS juga itu ditanggung kok gitu. Jadi jangan sungkan bertanya. Kalau ada orang yang kita mau tolong, jangan pikir kita nggak bisa tolong. Kita harus tahu bahwa kepada siapa bertanya, ya. Tidak memiliki asuransi, wah ini banyak banget di Indonesia. Tapi dengan BPJS tadi, ya sudah lumayan lah ya. Jadi ini juga membuat orang terbatas untuk mengakses perawatan yang ada care-nya itu ya. Nah, kemudian ada lagi apanya budaya ini ya. Kepercayaan budaya. Norma dan kepercayaan budaya dapat mempengaruhi cara individu memandang dan menanggapi masalah kesehatan mental ya. Ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam mencari bantuan atau kepatuhan terhadap rencana perawatan. Misalnya ketika dibilang kalau sudah yang orang ngoceh-ngoceh sendiri itu hanya bisa diobati oleh dukun. Ya, kita akhirnya kalau percaya itu ya nggak membawa orangnya ke eh, tenaga profesional yang sebenarnya bisa merawat dia gitu. Hambatan sistemik. Jadi di sistem itu bisa ada hambatan ya. Misalnya kurangnya kesadaran publik tentang kondisi kesehatan mental dan sumber daya yang tersedia. Kayak tadi ya, di kampung-kampung yang ada cuma dokter puskesmas, ya, Dokabu, misalnya dokter kabupaten, terus nggak ada kok psikolog atau apa, nggak tahu bahwa ada sumber daya tersedia. Si dokter umum itu pun bisa gitu untuk mendiagnosis ya. Jadi individu tidak mengenali kebutuhan akan bantuannya. Kemudian lamanya waktu menunggu ini kadang-kadang benar nih, ya. Daftar tunggu yang panjang, kasihan juga saya ngelihat ini untuk orang-orang di eh, eh, mm, psikiater. Nanti disuruh balik sebulan lagi. Sementara di antara sekarang dan sebulan lagi itu banyak yang terjadi yang udah memperburuk kesehatan mentalnya sehingga akhirnya nggak sembuh-sembuh dia, ya. Sistem layanan kesehatan yang terfragmentasi. Jadi dia nggak integrasi gitu, nggak satu atap, nggak satu koordinasi gitu. Akhirnya dibola ke sana, dibola ke sini. Ini juga menjadi hambatan gitu. Yang akhirnya orang mungkin menyerah gitu. Ah sudahlah, capek banget gitu. Ya. Nah ada lagi misalnya ini yang stigma internal. Ini di dalam diri kita sendiri gitu menstigma ya. Kita sendiri ya stigma sosial itu udah mempunyai keyakinan negatif tentang penyakit mental. Ya memanglah aku memang dari mungkin aku kena kutuk karena orang tuaku gini karena apa. Udah menstigma stigma dirinya sendiri, menyalahkan diri sendiri. Akses digital ini saya ngerti banget karena saya orang yang sudah mulai uzur juga ya. Kalau tiba-tiba pakai telehealth gitu kemarin coba-coba itu Alodok ya masih belum nyaman gitu ya memakainya gitu. Jadi ini juga bisa jadikan apa hambatan penyalahgunaan zat ya. Kemudian isolasi sosial dan kesepian. Ini salah satu hantunya ya yang membuat orang em, sangat menderita, isolasi sosial dan kesepian.
ya, bisa memperburuk kondisi mental. Makanya ketika kita tahu orang yang dapat diagnosis penyakit terminal, kanker, atau apa yang mesti seperti teman saya kemarin leukemia, itu kita coba menghadirkan kemanusiaan kita gitu. Memang kita ukur, ada orang yang nggak suka justru. Tapi ketika kita lihat bahwa dia begitu menikmati kehadiran kita, kami memperbanyak hadir gitu. Walaupun harus pakai sanitizer, harus pakai topeng kenapa? Kita memberi dia asupan oksigen segar. Kita nggak menyembuhkan kankernya, tetapi kita memberi dia momen-momen yang bisa dinikmatinya. Dia ketawa, dia merasa dihargai. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian diskriminasi merupakan pengalaman umum untuk perawatan kesehatan mental bagi penyandang disabilitas. Ini yang sering juga karena orangnya itu punya disabilitas diremehkan gitu. Ya, ada juga sampai nggak mau melayani gitu. Masih ada ini. Beberapa saya lihat kemarin di dikirimin video sama temen gitu ya yang secara candid dia rekam gitu, masih ada itu ngeremehkan itu orang disabilitas, nggak zaman banget ya, ini tahun 2025 gitu, masih ada orang gitu yang membeda-bedakan karena seseorang badannya berbeda dari kita gitu. Oke. Nah, tantangan ya, tantangan kesehatan mental merujuk pada setiap kesulitan atau gangguan pada kesejahteraan psikologis dan atau sosial yang memengaruhi cara berpikir kembali tadi ya, karena kan kesehatan mental itu adalah kesejahteraan berpikir, merasa, berperilaku. Nah, kalau itu memengaruhi cara berpikir seseorang, cara merasanya sehingga pola-pola berperilakunya berubah menjadi tidak wajar, ya, itu mulai dari stres atau kecemasan yang tadinya stres atau kecemasan sementara, kita mengalaminya semua setiap hari. Lama-lama menjadi kondisi yang persisten, yang berbentuk depresi atau gangguan bipolar. Nah, ini yang eh, menjadi tantangan gitu. Bagaimana itu supaya tidak menjadi persisten gitu. Sesuatu yang memang kita semua harus menghadapi stres. Nggak ada orang nggak menghadapi stres. Tapi bagaimana supaya itu jangan jadi penyakit gitu ya. Nah, hampir semua yang telah disebut di atas dapat dijadikan tantangan. Kenapa saya bilang? Karena bagi saya tantangan itu dua sisi, ya. Itu salah satu dia dia juga mengancam, dia juga menghambat eh, dan itu dia juga mengganggu, tetapi dia menjadi tantangan ketika itu kita dampingi dengan upaya dan keterampilan untuk mengatasi yang dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi yang positif dan sehat. Jadi apapun tadi yang dinamai yang di atas itu, ketika itu bisa kita dampingi dengan upaya untuk mengatasinya, keterampilan untuk mengatasinya, dan kita menjadi manusia yang lebih baik, ya, kita punya pertumbuhan yang pribadi yang lebih baik, kita tetap skizofrenia, tetapi kita punya kematangan jiwa dan kita nggak nggak kecil hati dengan kondisi kita bisa menerima realitasnya. Nah, itu tantangan. Ya, jadi kalau tanpa tanpa upaya ini, itulah yang tadi namanya ancaman, itulah yang namanya gangguan, ya, itulah yang namanya hambatan gitu. Namun saya selalu kembali ke sini. Apapun upaya itu ya, upaya dan keterampilan untuk mengatasi itu, jangan pernah kita melupakan bahwa kita adalah ciptaan ilahi. Ya, saya orangnya agama Kristen, berarti saya berangkat dari isi Alkitab saya, apa yang dikatakan Tuhan tentang siapa saya gitu. Dengan berangkat dari situ, saya itu bisa menjadikan si tantangan itu, si persoalan-persoalan tadi itu menjadi tantangan yang membuat saya bertumbuh. Saya belum pernah lebih pesat bertumbuh dari sejak pandemi. Ya, mungkin pertumbuhan saya itu sampai umur 55 tahun itu ya gitu deh, maju mundur, jatuh, terkapar, berdiri lagi apa. Tetapi setelah pandemi, hanya 1 atau 1,5 tahun pertama itu kadang depresif, rasanya kayak mana apa. Tapi habis itu saya naik terus. Kenapa? Karena akhirnya saya ngerti gitu. Nggak ada yang bisa saya kalah, nggak ada yang tidak bisa saya kalahkan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Allah saya suka dengan apa yang saya buat dan dia pasti menolong saya. Nah, inilah salah satu dari bagaimana agar tantangan itu justru menolong kita untuk membuat jadi sesuatu yang positif menuju kesehatan
mental, ya. Nah, kita jadi berpikir nih, apakah ada integrasi yang teologis dan yang psikologi itu bisa nggak diintegrasikan? Ya, misalnya ini kemarin saya dapat dari ada peneliti India. Jadi dia bilang gini loh, bagaimana kesehatan mental itu, ya, siklus kesehatan mental. Mau ini arus yang menurut dia, flow-nya begini kata dia, bisa positif, bisa negatif. Ini cuma flow-nya yang dia jelaskan. Jadi pertama prosesnya dimulai di sini, ya, pikiran. Jadi kita punya pikiran nih. Di situ ada keyakinan-keyakinan kita, ya. Sebenarnya ini ada di yang namanya mind, ya. Pikiran itu salah satu bagian dari mind, keyakinan itu salah satu bagian dari mind. Di situ juga ada mood, ya. Di situ ada banyak ruang-ruangnya. Jadi misalnya juga kognisi kita juga di situ, ya, kemampuan kita mengingat, kemampuan kita memproses informasi itu semuanya di mind itu. Dan kemudian persepsi kita juga di situ gitu. Dan energi kita juga di situ. Itu semua di mind. Nah, dia bilang si Bapak India ini, si Cobb ini bilang, mula-mula ada pikiran dan keyakinan. Kemudian pikiran dan keyakinan itu adalah sumber dari, nah, si pikiran dan keyakinan ini akan melahirkan yang namanya perasaan atau emosi. Misalnya ya, contohnya saya bilang, "Hmm, ih, kakak besok datang sama semua keluarganya." Itu bisa dua, perasaan saya bisa, ih sebel banget ya, aduh nggak enak banget, atau waduh sukacita sekali. Itu datang dari pikiran itu. Nah, kemudian itu adalah sumber dari energi psikis. Apa itu perasaan dan emosi? Itu adalah sumber dari energi psikis kita. Psikis itu berhubungan dengan kejiwaan. Nah, si emosi ini dia itu adalah supir, ya, supir, driver dari perilaku dan tindakan kita. Ini teori si Bapak Kopp itu, ya. Jadi bagaimana kita berperasaan itu akan dimanifestasikan dalam perilaku-perilaku. Ya, mungkin saya karena senang ya, saya juga sambil nyapu rumah nyanyi-nyanyi gitu ya, karena senang kakak saya dan keluarganya mau datang gitu. Nah, semakin saya pelihara pikiran itu, semakin emosi saya membuncah ya, dan perilaku saya pun jadi sesuatu yang positif gitu. Nah, perilaku adalah pilihan katanya. Jadi saya duga ini Pak India ini orang Kristen ini, karena dia bilang itu pilihan, itu wujud dari kehendak bebas. Kita memilih, ya, mau happy, mau enggak, mau berperilaku buruk atau berperilaku bagaimana. Dan kemudian perilaku itu cepat atau lambat dia akan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya adalah datangnya dari orang lain. Orang bisa jadi senyum, nengok saya nyapu, nyetrika sambil nyanyi-nyanyi ya. Eh, atau orang bisa melihatnya, oh ini orang kayaknya ada error-errornya ini ya. Respons orang lain itulah konsekuensi dari perilaku saya tadi gitu. Dan kemudian si konsekuensi ini apa respons yang kita dapat dari orang lain biasanya itu menjadi menjadi penguat. Oh, oh. Menjadi penguat dari ini relasi sosial ya. Konsekuensi itu bisa waktu di kantor, di mana-mana, di soal keuangan dan sebagainya, fisik dan sebagainya itu konsekuensinya. Nah, ini kemudian menjadi penguat sistem keyakinan kita tadi itu, ya. Yang tadi pikiran misalnya bahwa kakak datang itu hal yang baik, ya. Mungkin di pikiran kita kalau kakak datang bawa banyak makanan atau kalau kakak datang suasana rumah jadi ceria banget gitu ya. Itu akan menjadi penguat ketika misalnya kita lihat, kalau aku berpikiran positif, terus aku punya emosi yang positif dan perilakuku juga positif, orang senang melihat aku. Langsung kita pikir, aku akan eh, eh, kita meyakini bahwa kalau aku berpikiran positif, semuanya itu akhirnya akan menjadi positif gitu. Jadi ini penguatnya. Dia kembali lagi ke si pikiran tadi. Nah, pikiran yang positif itu ketika mendapat respons yang positif dari pihak luar, dia akan dikuatkan. Ini katanya si Bapak Christopher Kopp itu ya. Nah, kesehatan mental, apa bisa kita bilang? Oh, kesehatan mental itu serupa dengan Christian wholeness.
Apa itu Christian wholeness? Christian wholeness itu adalah bagaimana manusia itu sebenarnya diciptakan utuh. Ketika Allah menciptakan manusia, nggak ada carut marutnya sedikit pun di situ. Nggak ada yang nggak ada celah apapun untuk yang nggak sempurna di situ. Ya, jatuh dalam dosa ya amburadul gitu. Tetapi kita tahu bahwa pernah ada satu manusia yang senantiasa whole ya, yaitu Kristus. Makanya dibilang Christian wholeness ya. Cuma tadi dibilang kesehatan mental itu bisakah kita samakan kesehatan mental, yaitu keadaan sejahtera ketika individu menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berbuah, serta mampu memberi kontribusi kepada komunitasnya. Dapatkah kita samakan itu dengan Christian wholeness tadi? Bahwa manusia, ya, bahwa kita adalah ketika kita mengalami wholeness, kepenuhan, kita adalah manusia seutuhnya sesuai dengan rancangan awal Allah. Bisa nggak ini dijadikan ekivalen? Ya, saya teringat satu hal. Tadi kan ini di sini dia kepikiran ini tadi ya. Jadi yang dia reinforce itu si pikiran. Semua mulai dari pikiran dan harus di reinforce dari situ. Nah, saya memikirkan ini. Ada di dalam Alkitab satu ayat yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi kita itu adalah mind ya, dan di dalam mind itu ada pikiran gitu. Jadi kalau itu terjadi pembaharuan budimu, kamu dapat membedakan mana yang benar ya, mana yang berkenan dengan Allah, mana yang sempurna. Kita kan taunya jelek semua. Kita nggak tahu apa itu yang benar, apa itu yang baik, apa yang berkenan dalam teologi Kristen, ya kan? Nah, ini yang kemudian dibilang saya jadi mikir gitu. Ini pemikiran saya sendiri dan saya pengen sharing di situ di sini dengan Bapak Ibu. Mana tahu saya jadi dapat sesuatu tentang ini. Jadi pemikiran ini belum tuntas ya. Ini yang suka saya kadang duduk-duduk ngeliatin Danau Toba mikir-mikir gitu. Bisa nggak? Ini bisa nggak? Ini integrasi nggak gitu ya? Nah, ini manusia itu kalau di dalam pemahaman Kristen dia terdiri dari roh ya. Dan kemudian dia terdiri dari jiwa. Karena jiwa itu adalah hati dan pikirannya dan akal budinya ya. Jadi dia ini bisa bergerak-gerak di bumi karena dia punya piranti keras, ada hardware-nya yang namanya raga ya. Jadi ada ini bagian dari eh, eh, manusia itu roh, jiwa dan raga. Dan ini si manusia ini keluyuran di dunia sosial. Di dunia sosial ini ada manusia-manusia lain gitu. Dan interaksinya dengan manusia-manusia lain ini atau tidak adanya interaksi dengan manusia lain itu bisa berdampak menjadi kesehatan mental atau mental tidak sehat ya. Nah, jadi ini tadi kesehatan mental tak lepas dari persoalan rohani karena manusia terdiri dari roh, jiwa, yaitu hati dan akal budi, raga yang hidup di dunia sosial. Nah, ini yang saya bagikan dengan harapan ini bisa kita pakai untuk mulai suatu diskusi ya dengan keterbukaan, sharing bagaimana tentang kesehatan mental ini setelah melihat semua tadi ya sebagai ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan ya. Oke, saya stop sharing dulu Mel.